Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan menyerahkan ibadah kita hari ini kepada Tuhan. Kita buka hati kita buka hidup kita untuk Tuhan lawat saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih karena Engkau sudah membuktikan kasih setiamu bagi jemaatmu di tempat ini. Hamba berdoa Engkau yang menjamah setiap hati, apapun yang mereka bawa hari ini, saat ini di hadapan Tuhan. Engkau yang mengetahui lebih dari siapapun, bahkan lebih dari orang yang terdekat bagi mereka. Engkau yang menjawab, Engkau yang berbicara, Engkau yang menghibur, Engkau yang menguatkan, Engkau yang menegur, Engkau yang menjamah secara pribadi Tuhan. Kami menyerahkan ibadah saat ini kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kita semua yang siap katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Siap menuju Tuhan, amin. Yes, Allah kita lanjutkan. Kau yang selalu sanggup
untuk sore hari ini Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Bapa kami yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Bapa-Ku yang setia. Kami bersyukur, Engkau Bapa kami yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih, kami bersyukur. Engkau baik, Engkau Bapa yang setia. Sebab itu kami bersyukur. Tidak ada yang sama seperti-Mu Tuhan.
Yesus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu lagi dan kita bisa belajar lagi tentang firman Tuhan. Amin. Minggu lalu Pak Richard sudah menjelaskan kepada kita, but first. Yang pertama apa? Let go. Yang kedua, let God. Yang ketiga, let's go. Ini masih terusannya karena ini tema yang terakhir di bulan ini, saudara, dan saya beri judul dia atau aku. Ya, dia atau aku. Kita akan baca sama-sama dulu. Saya rindu mengajak kita semua memperhatikan hanya 3 ayat, tapi ini luar biasa sekali. Begitu saya belajar tentang bagian ini, saudara, itu luar biasa sekali memberkati saya. Kita baca sama-sama dulu ya. Kelihatan enggak ya? Saya harap kelihatan ya. Kita semua baca bersama-sama sampai telinga kita mendengar dan kita ngerti. Ini ya, jadi jangan asal baca tapi kita baca sampai kita mengerti. Ini apa ya? Apa yang terjadi yang diceritakan di sini? Oke? 3, 2, 1. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Haleluya. Dimulai dari ayat 13a. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini ya. Ketika Yosua dekat Yeriko setelah mereka menyeberangi sungai Yordan dan mereka semakin dekat ke kota Yeriko, ini pasti bukan kota Yeriko yang seperti yang di sini ya, bukan ya. Karena itu sudah enggak ada lagi. Ini kota Yeriko yang di masa-masa dekat dengan era kita. Tapi ini gambaran kota Yeriko lah, paling tidak bisa memberikan gambaran kepada saudara. Nah, ketika si Yosua ini dekat Yeriko, ia melayangkan pandangannya. Melayangkan pandangnya artinya apa, saudara? Waktu dia mendekati kota Yeriko, ini kan dia mau kalahkan ya. Kota Yeriko kan mau dia taklukkan. Dia mulai mikir. Dia waktu melayangkan pandangnya ke sini, dia mikir, nanti yang menyerang dari sana itu sebaiknya berapa orang ya? Atau jangan dari sana ya, mungkin dari sisi sini. Ngerti ya saudara ya? Dia berpikir di dalam pikirannya. Dia memulai siasat. Kayaknya kalau dari sini akan ketahuan musuh nih. Lebih baik dari sisi sana mungkin ya. Supaya kita bisa menang karena jumlah kita ini tidak banyak dan kita ini bukan tentara-tentara yang pinter perang. Dia mikir gimana ya ini bisa menang apa enggak ya, kondisi kotanya seperti ini. Kok agak susah, itu ada benteng yang besar lagi, gimana ya caranya ya. Saudara, di antara kita bahkan saya sendiri pernah seperti ini. Ketika kita melihat ada sesuatu yang besar di depan kita, saat kita enggak punya duit. Tadi barusan saya di WA oleh salah seorang saudara kita, "Bu, saya enggak bisa datang. Saya enggak punya uang sepeser pun buat bensin aja enggak bisa berangkat ke gereja." Barusan saya duduk di sini. Saya enggak punya banyak waktu untuk membalas karena harus ibadah. Apa yang terjadi saat kita melihat seperti kota Yeriko ini dan kita mulai bersiasat? Gimana ya caranya ya mengatasi masalahku ini ya? Kayaknya aku harus minta tolong si A ini. Saya dulu juga pernah bersiasat Bapak Ibu.
gimana ya caranya anak saya mau kuliah dan biaya gede, saya nggak punya uang. Saya mulai mereka-reka bersiasat. Saya melayangkan pandang terhadap masalah saya dan mulai mikir-mikir, kayaknya aku harus minta tolong si ini deh, supaya masalahku selesai. Pernah Bapak Ibu? Saat kita sakit kita mulai bersiasat, sebentar, aku kayaknya pernah tahu Cik Kes itu pernah kasih info tentang dokter yang ahli nih. Tak cari. Pertama-tama apa yang kita lakukan saat kita melihat seperti ada kota yang sulit untuk ditembus oleh si Yosua. Waktu dia sedang mikir ya, dia mikir strategi perangnya menurut dia. Tiba-tiba ayat yang 13b mengatakan dilihat Yosua, seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekati dan bertanya kepadanya, kamu tuh dari pihak lawan atau kawan? Dia masih mikir saudara. Dia mungkin karena begitu besar tantangan yang dia hadapi bagaimana harus menghancurkan Yeriko. Jadi waktu dia lihat itu, kan saya mikir ya, kan aneh ya ada seorang panglima bala tentara datang gitu ya. Satu orang dia enggak, pengalaman waktu dia keluar memimpin orang Israel itu tidak memberikan pelajaran juga kepada dia bahwa hey ini sesuatu yang aneh. Ya Bapak Ibu, dia enggak ngeh. Dia masih tertutupi oleh ini gimana ya siasatku gimana, ini siasatku gimana. Dia malah tanya kamu kawan atau lawan. Dia enggak ngerti. Ini siapa itu dia enggak ngerti saudara. Waktu ada seorang ini di depannya, dia enggak ngeh karena terlalu besar yang ada di hadapan dia. Dia tidak tahu ini kok ada seorang di sini itu tuh siapa tuh. Dia masih nanya, kamu kawan atau lawan? Kenapa? Kalau kawan berarti bertambah kekuatan kami, itu strateginya. Tapi kalau lawan, aku akan manggil semuanya ya. Kalau aku tidak mampu menghadapi satu orang yang pasti dia seorang panglima bala tentara nih ya, panglima pemimpin perang. Kalau aku tidak bisa melawannya ya aku butuh bantuan. Dia sudah pasang kuda-kuda. Makanya dia nanya, kamu kawan atau lawan? Gitu dia enggak tahu ini siapa. Bapak Ibu ini siapa Bapak Ibu? Ya kalau kita belajar sedikit ya. Ini itu adalah Tuhan sendiri. Dari mana saya tahu? Jadi kata yang dipakai itu Tuhan itu yang huruf besar. Kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, malaikat Tuhan ya, panglima bala tentara Tuhan, Tuhannya dikasih huruf besar, itu menunjuk kepada Tuhan sendiri. Kalau orang yang belajar bahasa asli tahu, itu bukan malaikat biasa, tetapi itu Tuhan sendiri. Lalu Yosua itu menyembah dan panglima itu tidak menolak. Nah, dalam Wahyu dikatakan, hanya Tuhan yang layak menerima sembah. Jadi ketika Yosua menyembah dan orang itu tidak menolaknya, dia adalah Tuhan. Kalau dia bukan Tuhan, dia tidak akan mau. Karena tidak boleh seorang itu menyembah kecuali Tuhan. Itu dalam perjanjian lama. Jadi konteksnya jelas sekali bahwa panglima tadi itu menunjuk kepada Tuhan sendiri Bapak Ibu ya. Lalu sama dengan peristiwa Musa waktu bertemu dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingat ya di semak berduri. Nah itu sama. Panglima ini bilang, tanggalkan kasutmu, lepas sepatumu, ini kudus. Kamu tidak boleh pakai sepatu, itu sama peristiwanya. Jadi panglima tadi ini adalah Tuhan sendiri yang datang kepada Yosua. Waktu dilihatnya dan dia bertanya kepada orang ini, apa jawab orang ini? Apa jawab panglima ini? Apa jawab Tuhan kepadanya? Ayat 14a mengatakan, bukan. Kata panglima ini, aku bukan kawan, aku bukan lawan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Bapak Ibu, ini ada pelajaran yang luar biasa sekali. Nih ya.
poin yang pertama pelajaran buat kita. Tuhan menciptakan kita bukan untuk membahagiakan kita, tetapi untuk menggenapi rencananya di dunia melalui kita. Amin Bapak Ibu. Seorang Ompin Lamtioma diciptakan Tuhan ke dunia ini bukan untuk nanti ya aku merancang ini supaya dia nih seorang Ompin ini bisa hidup bahagia. Masa kecilnya bahagia, berlimpah harta. Dia dapat pasangan yang setia supaya dia bahagia di dunia, bukan Bapak Ibu. Ya. Saya tidak tahu apakah ini menjadi kabar yang kurang enak untuk Bapak Ibu, tapi ini adalah kebenaran. Makanya Tuhan bilang bukan. Aku tidak datang untuk membuat kamu bahagia. Aku tidak datang untuk membuat Israel menang perang dan mereka bahagia. Hore, kami bangsa yang hebat. Bukan. Bukan. Tetapi akulah, ini urusanku, kata Tuhan. Dan sekarang aku datang. Tuhan tuh mau ngomong begini, saudara. Aku gak ada urusannya dengan kebahagiaanmu, dengan kesuksesanmu Yosua. Ini aku mau datang karepku dewe, karena aku punya rencana. Rencananya itu sudah diberikan sejak zaman Abraham. Jadi Tuhan itu sudah melepaskan janjinya bahwa Abraham kau akan menjadi bangsa yang besar yang menempati suatu negeri. Nah itu harus digenapi sampai ke zamannya Yosua. Jadi bukan karena Yosua, bukan karena Musa saudara, tapi karena Tuhan itu punya rencana. Nangkap ya saudara ya. Jadi Tuhan menciptakan kita bukan untuk membuat saya bahagia. Tapi dia tuh punya rencana di pikirannya ya. Waktu dia menciptakan seorang Nani Milka. Ada sesuatu di dalam pikirannya Tuhan untuk dunia ini. Nah itu harus digenapi oleh ibu yang bernama Nani Milka ini. Ibu Nani Milka itu mamahnya Mas Bayu ya. Jadi bukan hanya untuk seorang Nani Milka supaya dia bahagia, supaya dia sukses. Bukan untuk kesenangannya, bukan saudara, mohon maaf kalau ini menjadi kabar yang kurang enak. Makanya saya bilang kepada pasangan yang mau menikah, kalau tujuan kalian mau menikah untuk mencari bahagia, salah ya, nggak usah menikah karena tidak akan bahagia. Pernikahan itu tidak akan membuat kita bahagia. Bukan. Kalau kita cari duit, cari uang keras untuk membuat kita bahagia, Tuhan memberi pekerjaan yang baik kepada kita bukan supaya kita bahagia, bukan. Tetapi kalau pernikahan ya, Tuhan mau pernikahan kita ini menjadi alatnya Tuhan untuk rencana dia di dunia ini loh, di dunia saudara. Jadi kalau dia melihat pernikahannya Pak Philip dan Cik Kesia, Tuhan punya rancangan ya, nanti ini ada orang-orang di sekitar mereka yang akan diselamatkan, yang akan diberkati, yang akan dipulihkan dengan pernikahan ini. Seorang Philip dan seorang Kesia. Nangkap ya saudara ya. Jadi bukan hanya untuk aku bahagia, enggak bahagia, percaya saudara. Percaya, yang ada ribut. Yang ada egonya, wah tabrakan egonya. Enggak bisa. Tapi kalau kita tahu semua yang ada pada kita ini yang diberi Tuhan itu bukan untuk membuat kita bahagia. Tapi ada rencana Tuhan yang harus kita genapi. Kita free saudara hidupnya. Apapun karir kita. Kenapa kok Tuhan taruh Gria Dekor di Semarang? Karena Tuhan punya planning supaya orang melihat, oh beda ya, ternyata beda loh bisnisnya orang yang takut akan Tuhan itu beda loh. Dan dia menjadi percaya, oh ternyata bisnis yang benar itu adalah bisnis yang lurus dan orang jadi percaya kepada Tuhan. Semua area kita ini ya, mau kita jadi anak, mau kita jadi orang tua, mau kita jadi suami, istri, itu Tuhan punya planning. Jangan mencoba cari bahagia di semua area, enggak akan ketemu saudara. Enggak akan ketemu, makanya Tuhan bilang kepada Yosua, bukan, aku bukan lawan
Aku bukan kawan. Aku ada ini bukan untuk membantu kamu, membantu kamu mencapai keinginanmu, bukan. Bukan membantu kamu supaya kamu senang menang perang, bukan. Tapi aku ada di sini karena aku sudah melepaskan janji sejak zaman nenek moyangmu Abraham. Janji Tuhan itu tidak bisa gagal, amin. Siapapun orangnya, kenapa Musa tidak bisa? Tapi janji Tuhan itu tetap harus terjadi. Walaupun Musa gagal masuk ke tanah Kanaan, tapi itu tetap harus jadi. Itu orang Israel harus masuk ke Kanaan. Itu janji yang jauh sekali sebelum si Yosua lahir. Nah, itu harus terjadi, saudara. Makanya kalau kita tahu rancangan Tuhan, rencana Tuhan untuk hidup kita, jangan sampai kita mengalami seperti yang Musa alami. Kita nggak bisa dapat karena kita tidak nanti bagian yang kedua. Kita nggak ngerti bahwa aku ini hidup bukan untuk bahagia. Tapi ada rencana. Nah saudara, kalau saudara tahu kebenaran ini, ayo kita ini loh, goalnya ini harus sampai finish. Rencana Tuhan itu di dunia melalui kita ini apa? Kadang ada orang tua bahagia punya anak, dia bilang, iya aku bahagia punya anak karena nanti anak-anakku yang akan menyokong masa tuaku. Saudara please, bukan itu tujuan kita punya anak. Nanti ada yang menjamin masa tuaku. Aku gak keleleran anak-anakku. Mudah-mudahan Bu tolong doakan anak-anakku pinter ya Bu, supaya aku masa tuanya terjamin. Anakku pinter supaya bisa ngurusi. Saudara, bukan itu tujuan Tuhan memberikan anak kepada kita. Maaf saudara. Tujuan Tuhan memberikan anak supaya kita mendidik anak kita ini menjadi generasi ilahi yang takut akan Tuhan dan mereka bisa menaklukkan dunia, menaklukkan dosa, menaklukkan kekotoran, menaklukkan kejahatan, menang atas zaman, atas generasi mereka. Jangan mengharapkan kebahagiaan dari anak, karena bukan itu tujuan Tuhan memberikan anak kepada kita. Tuhan tidak berjuang untukmu, sebaliknya Dia mengambil alih perjuangan itu dan berjuang bersamamu demi kemuliaannya. Karena segala sesuatu itu tentang Tuhan, bukan tentang kita. Amin. Makanya si Panglima bilang, kalau saya membahasakan ya, bahasa Semarang itu bukan urusanmu, ndak usah tekok-tekok. Ndak usah tekok-tekok lawan kawan aku ki sopo, ndak usah menengo. Pokoknya aku ambil alih, aku yang akan memenangkan pertempuran ini. Kowe menang, soalnya aku yang punya ide. Aku yang punya rencana. Bukan untuk kamu. Gitu saudara ya. Haleluya. Nah, lalu bagian yang kedua adalah respon ketaatan kita akan membuat Tuhan menunjukkan siapa dirinya. Amin. Kenapa Musa tidak bisa melihat itu? Karena Musa enggak taat. Yosua bisa melihat karena dia taat. Dan Panglima Bala Tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Dia taat, Yosua ini melakukan apa yang dikatakan oleh Panglima Bala Tentara Tuhan yang adalah Tuhan sendiri. Tuhan mendahului kita, memperlengkapi dan mempersiapkan kita untuk tantangan yang akan datang. Jangan takut saudara. Tuhan tidak menciptakan kita untuk kita bahagia, tidak. Tapi janji ini cukup buat saya. Janji ini cukup buat saya. Dia mendahului kita, dia berperang di depan kita. Dia memperlengkapi dan mempersiapkan kita untuk tantangan yang akan datang. Haleluya, makanya akhirnya Tuhan bilang pada Yosua, Yosua, kamu tahu enggak caranya menghancurkan tembok Yeriko? Gimana Tuhan? Caranya keliling aja, keliling 6 kali, lalu pada hari ke-7, kamu kelilingi 7 kali. Sambil bawa obor, sambil bawa kentongan gitu ya.
sambil bawa buyung dipecahkan. Itu enggak masuk akal, saudara. Tapi kalau kita taat, Tuhan melakukan apa yang tidak bisa kita nalar. Karena dia mendahului kita, karena ini rencananya dia, bukan rencananya Yosua, bukan rencananya orang Israel. Ini planningnya dia bahwa Kanaan harus jadi miliknya orang Israel. Itu yang ada di dalam rancangannya. Nah, saya ingat waktu iCare di rumahnya iCare Kasih ya, kemarin ada kesaksian yang luar biasa saudara tentang hal ini. Taat. Jadi waktu itu Ibu Mike itu mamahnya Clara itu saksi ya waktu di iCare. Saat itu jadi di belakang rumahnya dia punya lahan yang cukup luas. Lahan yang cukup luas dan hari itu tiba-tiba banyak orang yang ngukur-ngukur di lahannya ya. Yang ikut iCare, banyak orang yang matok-matok dan ngukurin tuh lahan di belakangnya dia, punya dia. Lalu Claranya pulang sekolah, masih remaja Claranya. Clara begitu pulang dia bilang, "Mah, itu banyak orang itu loh mah di belakang rumah kita ngapain? Ngukur-ngukur tanah kita, matok-matok tanah kita mah. Mama cari tahu toh, nanti tanah kita diambil," gitu. Mereka tanahnya di desa jadi besar saudara. Tapi mamahnya bilang apa? Dia ngajak anaknya Clara dan Bella, adiknya, dia bilang yuk sini kumpul bertiga. Kita worship, kita menyembah Tuhan. Enggak ada hubungannya saudara sama kayak gini. Enggak ada hubungannya. Ayo worship. Bertiga, anak yang satu tangan kanan, anak yang satu tangan kiri, mereka worship sepanjang hari. Dan sampai hari ini mereka tidak melakukan apapun dan sampai hari ini tanah itu tetap menjadi milik mereka. Saudara, waktu mereka lihat itu mamahnya nih ya Bu Mike nih terutama matok-matok, dia tidak menjadi waduh dia tidak ke kantor polisi kemana, dia enggak bingung saudara. Saya aja belum tentu bisa seperti itu saudara. Dia enggak panik. Saya dengar itu ya, saya diberkati sekali. Dia enggak datang ke saudaranya, kan di kampung itu kan mereka banyak bersaudara. Dia enggak datangin salah satu saudaranya untuk bilang, belain aku itu loh. Ada orang matok-matok, ada orang ngukur-ngukur di belakang rumahku. Itu mau ngapain? Dia enggak ke saudaranya kanan kiri muka belakang itu tidak saudara. Dia cuma mengajak kedua anaknya ayo worship. Sama seperti ini. Ini perkiraan juga saudara ya, perkiraan itu tebalnya 6 meter. Karena ingat ya rumah Rahab itu di atas tembok, ingat ya saudara beberapa waktu lalu saya khotbah. Jadi di atas tembok Yeriko itu bisa bangun rumah. Lalu tingginya sekitar itu, ini hanya tafsiran, hanya perkiraan karena tembok itu sudah runtuh ya, hanya ahli aja kira-kira begini gitu. Ini tidak usah pakai tentara yang diperlengkapi, yang handal perang, tidak usah saudara. Tapi Tuhan mendahului dengan caranya Tuhan. Saya pertama tadi bilang saya dulu pernah mengandalkan manusia tapi saya hanya dapatnya apa? Malu saudara. Saya datang ke manusia waktu saya mengalami pergumulan ya, saya datangnya ke manusia. Saya pikir oh dia ini bisa kasih saya jalan keluar. Tapi tidak saudara. 2 kali saya melakukannya. Saya datang ke sekolahan, saya diskusi, dia bilang tidak bisa memberikan saya jalan keluar. Malu, saya dalam hati, wah tiwas datang ke sana ya saya malu gitu. Akhirnya sejak saat itu saya kapok saudara. Wah kadung malu gak ditolongin. Ini loh, Tuhan bilang sudah gak usah reko-reko. Enggak usah mikir ini gimana strateginya itu enggak usah. Serahkan aja sama aku yang ambil alih tapi untuk kemuliaanku, bukan untuk kemuliaanmu. Bukan untuk kebahagiaan kita. Tapi supaya rencana Allah itu terjadi di dunia ini melalui kita. Amin saudara. Haleluya. Menyadari bahwa segala sesuatu adalah tentang Tuhan dan bukan tentang saya. Serta taat melakukan semua agendanya. Membuat kita mengalami mujizat demi mujizat yang menunjukkan betapa mulia dan besarnya Tuhan kita. Mari saudara saat ini
Ada satu pujian ya yang mengatakan, ini dalam bahasa Inggris, nanti kita nyanyikan. Aku mau ikut Engkau Tuhan, apapun rencanamu. Maaf saudara, Tuhan kasih kita rumah yang bagus, bukan untuk membuat kita bahagia. Tuhan kasih pasangan yang setia, bukan untuk membuat kita bahagia. Tuhan memberikan anak-anak yang sukses, bukan untuk membuat kita bahagia. Tetapi Tuhan punya rancangan atas kita. Tuhan punya karep, Tuhan punya kehendak. Dan itu semua yang bagus-bagus itu harus kita pakai supaya keinginannya Tuhan itu tercapai. Kalau Tuhan kasih kita berkat, Tuhan kasih kita pekerjaan, ingat. Pekerjaan yang baik, berkat yang baik, ingat itu bukan untuk kebahagiaan kita. Tapi ada orang di sekelilingmu yang harus engkau tolong dan mereka bisa bilang, luar biasa Tuhan ya menolong saya. Terima kasih ya, karena saya bisa melihat Tuhan melalui kehidupanmu. Kalau kita punya keluarga, kita harus mengusahakan keluarga kita supaya orang bisa lihat. Luar biasa ya keluarga orang percaya. Itu saudara, saudara nggak usah mikir bahagia atau itu otomatis. Amin saudara. Kalau kita melakukan yang benar, ini ya rancangan Tuhan itu sudah nggak usah mikir bahagia, itu udah include di dalamnya, nggak usah mikirin itu lagi. Tapi kalau saudara kejarnya bahagianya, saudara akan sedih. Amin saudara. Jadi tidak usah khawatir, hari ini ada kabar gembira untuk kita yang saat ini mungkin mengalami masalah tadi, seperti Yosua tadi. Dia melihat kota Yeriko dan dia mikir, ini aku harus gimana ini ya, strategiku apa ini ya. Dia melihat kok susah banget ini ya, anak buahku ini orang Israel ini gak bisa perang, bisanya cuma bersungut-sungut, bisanya cuma minta makan, gak bisa perang sama sekali, gak lincah. Ini ada anak-anak, ada wanita di sini, ini bukan tentara, bagaimana ini ya. Gak usah saudara. Gak usah bingung dengan itu kalau kita tahu rencana Tuhan di dalam hidup kita. Orang yang mentaati perintah Tuhan hari ini akan mengetahui tuntunannya untuk hari esok. Amin. Taat saja. Bukan tentang engkau, bukan tentang aku, tapi tentang dia. Dia atau aku saudara? Dia. Semua yang kita lakukan bukan tentang kita. Bukan, kita di dunia ini firman Tuhan bilang bagus kalau kita bisa mencapai 70 tahun. Setelah itu kita akan masuk ke dalam kekekalan. Tentang dia semuanya. Jadi lakukan segala sesuatu dalam hidup kita dan itu tentang Tuhan, bukan tentang aku. Bahkan pemazmur bilang sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tapi bagianku adalah Tuhan. Jadi apa yang baik yang ada di tangan kita saat ini, keluarga yang baik, pasangan yang baik, anak yang baik, orang tua yang baik, bisnis yang baik, prestasi yang baik, kuliah yang baik, itu tentang dia, bukan tentang saya. Tapi sebaliknya, kalau yang terjadi saat ini pergumulan, rumah tangga kita lagi seperti di pinggir jurang, anak-anak kita kok tidak sopan, tidak tahu berterima kasih, orang tua tidak mengerti, orang tua tidak mengasihi, bisnis yang hancur, uang tidak ada, itu pun tentang dia, bukan tentang saya. Amin saudara. Kita akan naikkan pujian ini nanti ya. Into your hand I commit again. Ke dalam tanganmu aku berkomitmen kembali bahwa seluruh hidupku adalah untukmu. Engkau yang mengendalikan seluruh hidupku. Aku milikmu selamanya. Bait yang kedua saya suka sekali saudara. Aku akan berjalan bersamamu kemanapun engkau pergi. Melewati air mata dan sukacita, aku akan percaya kepadamu. Aku akan hidup di semua jalanmu dan janjimu selama-lamanya. Saat ini saudara,
Kalau air mata yang ada di depanmu, tetap ikut Tuhan, kemanapun dia pergi. Aku mau percaya kepada Tuhan. Kalau saat ini anak-anakmu engkau rasakan tidak peduli kepadamu, tetap melewati air mata dan sukacita, aku selalu mau ikut engkau Tuhan, supaya rencanamu terjadi di dalam hidupku. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Saudara perhatikan kata demi kata dan imani ini yang akan terjadi dalam hidup saudara. Into your hand I commit again, with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Kita berdiri bersama-sama, kita berkomitmen kepada Tuhan hari ini. I walk with you. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Apa yang ada di hadapanmu saat ini? Apakah seperti kota Yeriko, seperti tembok Yeriko, dan engkau sedang mengatur siasat, engkau sedang memutar otak untuk bisa masuk ke dalamnya. Engkau sedang memutar otak bagaimana aku mengatasi masalah ini, bagaimana aku memulihkan keluargaku ini, bagaimana aku membuat anakku ini menjadi anak yang sopan, bagaimana aku membuat orang tuaku mengasihi aku, bagaimana aku membuat pundi-pundi uang di rumahku ini bisa cukup. Tuhan bilang, "Hei, aku menciptakan kamu bukan untuk membuat kamu bahagia, tapi aku menciptakan kamu karena aku punya rencana yang harus engkau lakukan di dunia ini. Aku datang karena aku sendiri yang mau datang. Kapan aku mau datang itu waktuku sendiri. Yang harus engkau lakukan, ikut aku. Lakukan apa yang harus engkau lakukan. Lakukan apa yang aku perintahkan. Kasihi orang-orang yang menyakitimu. Bekerja keras dan jangan mengeluh.
Layani Tuhan dengan segenap hatimu. Kasihi orang-orang yang menjengkelkanmu. Ampuni mertua yang menyakitimu. Ampuni menantu yang kurang ajar. Ampuni anak-anak, didik dengan baik. Karena untuk itulah Engkau aku ciptakan. Bersyukur dalam suka dan duka, dalam limpah dan kurang, dalam sakit dan sehat. Bersyukur karena bukan tentang Engkau, bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan. Ada rencana untuk setiap nama, dan Engkau harus lakukan selama Dia memberi kesempatan kepadamu di muka bumi ini. Hanya itu saja tugas kita. I walk with you wherever you go. I walk with you wherever you go. Through tears and joy, I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Oh, Jesus, I believe in you, Jesus. Oh, to you, you're the reason that I live, the reason that I sing. Oh, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live. Oh, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. Engkau alasanku, Tuhan. Hanya karena Engkau dan untukmu, Tuhan. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. I belong to you. You're the reason. You're the reason that I Engkau live, alasanku, Tuhan. the reason that I see. Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. With all I am. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar bahwa kalau kami ada di dunia ini, kalau seorang aku ini ada di dunia, Tuhan, itu bukan tentang aku, tapi tentang Engkau, tentang Dia yang menciptakan aku. Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami saat ini, Engkau tahu Tuhan. Kalau kami sedang ada di gunung yang tinggi, atau kami sedang ada di lembah yang curam, Engkau tahu itu semua bukan tentang aku, tapi tentang Dia yang menciptakan aku. Pakai kami Tuhan. Kami tidak mau mengandalkan apa yang kami lihat. Kami tidak mau mengandalkan, kami tidak mau berstrategi, kami tidak mau mereka-rekakan untuk kehidupan kami. Karena kami tahu ini adalah proyeknya Engkau Tuhan. Ini adalah rencana Tuhan bagi kami. Dan jauh sebelum kami ada, kami sudah ada di pikiran Tuhan. Setiap nama kami sudah ada di pikiran Tuhan jauh sebelum kami ada di dunia. Lakukan kehendak-Mu bagi kami Tuhan.
Kami hanya alat-Mu, semua kami. Keluarga kami hanya alat-Mu. Kesehatan kami hanya alat-Mu. Bisnis kami hanya alat-Mu. Pelayanan kami hanya alat-Mu. Uang kami hanya alat-Mu. Apapun Tuhan yang belum bisa kami sebutkan, itu hanya alat-Mu. Pakai kami Tuhan. Kami mengasihi-Mu lebih dari apapun dalam hidup kami. Kami mengandalkan Engkau lebih dari apapun dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan.